datang di podcast Kita Harus Tahu. Nah, di sini kita bakalan ngobrol tentang salah satu kasus yang sebenarnya tuh udah lama kejadiannya. Cuman generasi sekarang tuh kayaknya masih penting buat bahas gitu ya, yaitu kasus Munir Said Tholib. Nah, ini kan wajahnya kayaknya udah pada tegang ya. Bisa minum atau makan dulu nih, ada jajan-jajan kan. Nggak usah tegang-tegang, kita ngobrolnya santai aja ya. Di sini aku nggak sendirian nih, ada teman-teman kuliah aku, ada Ulfa, ada Julia, ada Laiti. Hai, selamat datang. Halo, Kina. Terima kasih sudah Senang banget undang ya. Iya. Wah, aku juga senang banget nih bisa ngundang kalian di sini. Mungkin kita perlu perkenalan lagi ya. Ini mulai dari Ulfa aja nih ya, yang sebelah Halo sini. semuanya, kenalkan nama saya Ulfa Julia, biasa dipanggil Ulfa. Halo, nama aku Yulia Istianingrum, bisa dipanggil Yulia atau apapun itu. Halo, nama aku Leticia Aina Alfadika, bisa dipanggil Laiti, Leticia, terserah kalian apapun itulah ya. Oh, Panggil saya juga boleh. Aduh. Khusus pacarku doang ya guys. santai ya guys. Dan aku Alvina di sini akan memimpin jalannya podcast ini ya guys. Jadi jangan lupa like ya guys. Gitu. Secara pribadi ya aku tuh nggak tahu sih secara langsung siapa tuh Munir. Tahu pun dari pas kuliah, kayak beliau nih sering banget nih disebut-sebut pas kita bahas tentang HAM. Kalau kalian sendiri tahu Munir itu dari mana? Dari mana nih kita mulainya? Dari Yulia mungkin ya. Oke, aku dengar nama Munir itu waktu SMA. Nama Munir itu tuh disebut di kasus pelanggaran hak asasi manusia gitu. Penghilangan hak hidup ya, karena pembunuhan ya. Iya. Dan setauku Munir itu kayak aktivis gitu loh guys. Jadi dia ngebela keadilan untuk rakyat kecil, rakyat tertindas gitu. Jadi dia berani banget sih. Kelihatannya tuh orangnya kayak berani bersuara gitu ya. Kalau Laiti? Kalau aku secara pribadi itu tahu kasus Munir itu yang lebih dalam itu waktu kuliah ini dari dosen pendidikan kewarganegaraanku itu kan tentang keberanian Munir yang berkaitan juga sama kasus-kasus yang lainnya itu, kasus kayak penghilangan aktivis 98 dan yang lain-lain gitu. Nah, aku juga pernah dengar itu kayak kasus ini tuh salah satu kasus yang sebenarnya tuh berkaitan sama banyak kasus di tahun itu. Kayak apa? Mungkin ya teman-teman kita yang lain tuh udah bahas kasus itu ya. Nah, sekarang kita fokusnya itu ke kasus Munir aja nih. Kalau dari Ulfa sendiri gimana? Kan sering membaca buku-buku tentang reformasi atau kasus di Indonesia ya. Ya, kalau aku itu tahunnya karena pernah baca soal sejarah reformasi. Jadi Munir ini tuh merupakan sosok ikon aktivis gitu ya. Tapi dia tuh dibunuh karena dia terlalu berani dalam menyuarakan pendapatnya. Oh, terlalu vokal ya berarti ya. Gimana ya, maksudnya kayak sosok berani. Negara kita kan butuh ya sosok berani menyuarakan, mengkritisi tentang pemerintahan kita, tapi malah sosok Munir ini tuh menjadi ancaman bagi negara gitu ya. Dan negara pun kayaknya harusnya ya melindungi dan iya kan melindungi kayak aktivis kayak gitu kan, yang berani. Kayak siapa lagi kalau bukan mereka yang itu pun kan juga melindungi warganya sendiri ya. Kayak kenapa negara harus membunuh Munir gitu kan? Iya. Dan kalau dengar-dengar itu tuh gak ada kejelasan dari kasus ini kan sampai sekarang tuh. Nafa, kamu kan pernah baca nih tentang buku reformasi itu ya. Sebenarnya tuh gimana sih kejadian atau kronologi kematian Munir? Jadi gini, Munir itu meninggalnya tuh waktu dia di pesawat waktu perjalanan ke Amsterdam tahun 2004. Nah, setelah diusut, menurut hasil otopsi, Munir itu ternyata diracun pakai arsenik. Karena awalnya itu kan dikira sakit. Gitu. Ngeri banget sih kalau sampai diracun kayak gitu. Iya. Nah, terus
Kalau dari ngomongin di arsenik itu ya, sebenarnya dalangnya tuh kayak udah ketemu belum sih? Soalnya kan pernah ya kayak ditangkap gitu ya. Oh, diusut gitu ya. Ya, Iya, diusut kayak pernah pemerintah itu kan pernah ngeluarin badan khusus buat ngusut ini kan. tapi tiba-tiba kayak nggak berlanjut. Iya, kayak Ya tiba-tiba mungkin mangkrak aja. profesionalitas aja ya, biar dikira kerja. Dari banget gila. Benar-benar sih, benar sih. Ya kayak nggak tahu negara kita. Ah, sih, iya, benar. benar. Tapi ya, yang kasus Munir itu kan katanya dia itu kan diracun kan. Nah, itu kan kayak udah direncanain gak sih sebelumnya? Iya nggak sih? Who knows? Gak ada No, yang tahu ya. Gak ada yang tahu kan ya. Kayak waktu itu kan dia kan pernah baca-baca juga kan. Dia itu kan transit di bandara Singapura. Nah, waktu transit itu dia tuh katanya, masih dalam tanda kutip katanya kan, dia dikasih jus gitu kan. Terus waktu berangkat itu katanya dia udah kayak meninggal karena racun. Jadi meninggalnya tuh kan pas perjalanan Waktu ya. perjalanan, iya betul. Kita nggak tahu juga kan. Dalang di balik ini siapa? Iya, Dan ini itu siapa? Dan yang aku baca, yang ditahan itu cuma si pilot Garuda Indonesia. Nah itu loh, Polikarpus. ya. itu kan mantan, itu pada saat itu sih itu ya masih pilot Iya, masih yang pilot. bertugas ya. Kayak dengar-dengar kan dia juga dikasih perintah buat nerbangin pesawat itu kan pas hari liburnya ya sama Iya. direkturnya sendiri ya. Jadi kan kayak wow, kayak benar-benar kenapa nggak diusut gitu? Iya, Direkturnya juga malah dia yang di penjara. 20 tahun loh guys. Kalau misalkan dia cuma jadi kambing hitam, Iya. 20 tahun itu berharga untuk si Polikarpus. Iya, nggak Betul, cuman betul. dia sendiri, cuman keluarganya pun kayak jadi korban kan, kayak cuman kalau dipikir ya dia cuman jadi pion aja si kambing hitam gitu sih. Karena di baliknya ada orang-orang hebat juga ya. Iya. Karena badan intelijen pun juga ikut keseret juga ya. Iya, karena dia kan mereka nggak mengusut sampai tuntas kan kasus ini kan. Ngeri banget sih sebenarnya. Kenapa nggak diusut sampai tuntas gitu kan ya? Kan kayak bikin orang-orang zaman sekarang itu yang suka sejarah itu kan pasti kayak kepo banget tuh. Iya. Tapi tuh aku sempat dengar sih tahun itu tuh ada beberapa pihak yang sebenarnya tuh ingin nyari tahu gitu. Cuman tuh dari petinggi-petinggi kayak ya tahu sendiri ya, I know. entah di foto atau di bilang secara paksa kayak gitu dari aku. Ya semua kalau ada orang hebat dan kuat di belakangnya yang nggak akan selesai. Iya sih. Akan terlupakan aja. Gimana nih menurut kamu? Iya, emang dalam kasus itu nggak ada penyelidikan yang benar-benar nyelidik gitu loh. Jadi ya ini tadi kayak cuman profesionalitas aja biar para masyarakat itu tenang gitu. Tapi kan sebenarnya enggak juga. Iya sih benar. Cuman buat nenangin masyarakat. Kalau udah tenang ya udah nggak bakal dilanjutin lagi. Benar sih. Ini yang kayaknya udah mulai panas ya. Buat pemanasan aja sih ini bisa dimakan apa diminum nih ya. Jangan sampai haus ya nanti kering dehidrasi. Boleh kan ya diminum-minum ya guys? Iya diminum Ya, silakan diminum. Apa ini jajan-jajan dimakannya? Nah sambil kita makan atau sama minum nih ya, aku ada pertanyaan nih. Tapi tuh kenapa ya kasus kayak gini tuh yang bisa dibilang besar ya, itu tuh bisa mandek gitu, kayak nggak ada penyelidikan lagi atau nggak ada pihak-pihak yang mau gitu nyari kebenaran. Kalau menurut aku pribadi ya, yang kayak aku bilang tadi, mungkin di baliknya ada orang-orang besar yang berkuasa. Iya sih. Makanya ya rakyat penuntut nggak bisa apa-apa lah ya. Iya. Dan juga itu mungkin sekarang tuh banyak juga masyarakat tuh yang udah lupa sama kasus ini. Padahal kan ini soal nyawa seseorang ya yang Iya. kerja buat keadilan seperti itu. Iya sih. Kayak
Penting banget nih kita bahas di sini nih ya sekarang nih ya, kayak apalagi buat anak-anak sekarang kayak generasi kita dan di bawah kita ya. Ini tuh bener-bener apa ya, sebagai wadah untuk kita itu berani buat vokal di depan, apalagi khususnya tuh pemerintah sekarang gitu ya, kalau ngomong secara gamblang. Tapi guys, ada yang nggak logis lagi sih menurutku. Karena sempat diberitakan ini tuh ada penyelidikan dan dapat beberapa bukti ya. Pastinya mengarah ke siapa itu sosok di balik pembunuhan ini. Tapi tiba-tiba di tengah jalan itu dinyatakan itu dokumen. Siapa yang ngilangin? Penyelidikan itu Ya, siapa yang ngehilangin hal sepenting itu? Apa emang itu udah direncanain buat hilangin apa gimana gitu kan? nggak tahu ya itu. Dokumen sepenting itu nggak mungkin hilang gitu aja kan? Kayak Iya. lebih tepatnya Nggak kayak mungkin teledor mereka banget. itu kayak penghapusan bukti gitu kan, kayak menghapus bukti yang penting atau gimana kita nggak tahu ya kan. Terlalu berat ya. Itu Dan tuh kayak bikin frustasi banget sih jujur Betul. sih. Iya. Kayak orang-orang yang pingin nyari kebenaran sama orang-orang awam yang ngikutin kasus ini tuh kayak bikin frustasi banget sih. Kayak kita tuh hidup di negara hukum ya. Cuman tuh hukum itu bisa jadi lemah karena orang yang berkuasa gitu ya. Iya betul. Tapi ini ya guys, kalau dipikir-pikir kan kita nggak kenal langsung ya siapa itu sosok Munir itu ya. Menurut kalian tuh kenapa kita harus peduli? Kenapa kita harus peduli ya? Karena menurutku pribadi, hari ini yang nggak dapat keadilan Munir, besoknya nggak tahu siapa lagi. Bisa jadi salah satu di antara kita kan. Iya sih. Kalau keadilan nggak ditegakkan, ya kita bisa jadi korban ketidakadilan itu gitu loh. Benar sih, setuju sih. Ini bukan tentang kasus Munir doang, tapi ini soal tentang hukum yang bisa diintervensi. Dan menurutku sih generasi kita itu juga harus peduli kan, biar kasus kayak gini tuh nggak bisa keulang lagi di masa-masa sekarang ya. Iya sih, aku juga setuju sih kayak apapun itu kita harus berani vokal ya, karena sekecil apapun suara kita itu pasti berdampak gitu. Apalagi anak-anak sekarang yang kayaknya tuh kayak berani banget gitu ya buat speak up ya. Kayak itu tuh bagus sebenarnya. Betul, suara kita walaupun kecil itu tuh bisa membuka perhatian publik gitu Iya. apalagi melalui media sosial gitu. Iya, Itu kan banyak cepet ya. banget gitu. Ya itu kan, contohnya kan kayak kita nih ngobrol kayak gini. Kayak nggak kerasa ya ternyata kita udah ngobrol ini lumayan lama ya ini. Aku ada pertanyaan terakhir nih buat kalian ya. Menurut kalian nih, pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus ini? Kalau dari aku pribadi ya, kayak aku pribadi semakin sadar sih tentang keadilan, bagaimana keadilan di negara kita tercinta ini ya. Aku makin sadar juga ternyata orang berkuasa di sini tuh juga banyak, dan kita sebagai warga negara itu nggak tahu banyak tentang itu, kayak hanya yang diberitain di televisi atau media sosial gitu aja gitu ya. Kalau dari kalian sendiri gimana? Coba dulu. Aku Julia sih, ya. ya semoga kedepannya sekecil apapun masalahnya atau kasusnya, semoga ada keadilan sih. Soalnya luka terdalam banget gitu loh kalau nggak ada penyelesaian. Apalagi ini Munir ini kasusnya pembunuhan berencana lagi. Itu aja sih. Kylie? Lupa dulu aja. Kalau dari aku, menurut aku negara kita ini masih belum adil untuk para penyokong keadilan secara Iya sih. Yang berani, apalagi khususnya tuh yang berani bersuara gitu ya, bisa Iya. mengkritik pemerintah gitu. Nah, terakhir nih dari Kalau Laiti. dari aku pribadi ya, kan katanya ini kayak negara hukum kan, tapi kayak menurutku sih hukum di negara ini nggak adil banget sih, apalagi kalau lihat tentang kasus-kasus yang lalu kayak Munir ini tuh menurutku udah nggak adil banget sih, dan hukumnya tuh kayak lebih kayak dipermainkan doang.
kayak nggak ada keadilan buat Munir ini, dan kayak kasus-kasus yang seperti Munir itu. Jadi kayak cuman hitam di atas putih gitu Iya, ya. hitam di atas putih. Nggak pantas disebut negara hukum ya guys ya. Wah, Sumpah. oke, ya ampun, ternyata. Terakhir Ada lagi? dan buat kasus Munir sih, semoga bisa ditegakkan lagi keadilannya. Jangan sampai terulang lagi di masa sekarang. Betul banget sih itu. Tapi menurut aku pribadi ya, nggak akan ditegakin sih, karena itu kan kasus sudah lama juga kan. Dan kalau kita mengungkit kasus yang lama itu untuk ditegakkan kembali itu susah guys, apalagi udah lama banget dan Banyak ada beberapa dokumen yang katanya Katanya gitu ya. Cuman kita nggak tahu ya yang aslinya itu kayak gimana Iya, ya. kita nggak tahu aslinya gimana, hanya Tuhan yang tahu. Iya, bisa aja yang diberitain itu nggak sesuai apa yang di aslinya gitu ya. Iya, betul. Betul. Terima kasih teman-teman sudah mau ya menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama aku. Aku pun pribadi berterima kasih Ulfa, Yulia, dan Laiti bisa diajakin ngobrol santai kayak gini ya. Aku juga terima kasih banyak buat Lina yang udah ngundang kami di sini. Aku jadi kayak mau cari kantinko mungkin buku-buku buat mau cari tahu Belajar. lebih lagi. Iya, betul. Bagus. Aku juga makasih buat semuanya karena nambah wawasan ya, jadi membuka mata. Semoga kedepannya ya lebih baik lagi untuk kasusnya segera terselesaikan, walaupun kata Laiti nggak akan Iya, terselesaikan. amin. Aku secara pribadi juga terima kasih karena ini benar-benar menambah wawasan dan juga kayak bikin hatiku kayak kepo gitu kan, sama kasus ini, sama kasus yang lain juga tuh kepo pakai banget. Karena aku kepoan guys. Bagus sih, itu bagus sih ya. Oke, terima kasih semuanya udah mau nonton video ini ya di podcast Kita Harus Tahu. Jangan lupa like juga atau share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada yang mau ditanyain bisa tulis aja di kolom komentar ya guys. Jangan lupa. Dan saran juga boleh, Baik. guys. Boleh kok kritik atau saran buat kita.